program studi perbankan syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang uji hipotesis. Yang pertama ada pengertian uji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian. Artinya, keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Selanjutnya ada prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu hipotesis nol atau nihil, dan hipotesis alternatif dan tandingan. Yang kedua, memilih suatu taraf nyata dan menentukan nilai tabel. Apabila hipotesis 0 HO diterima benar, maka hipotesis alternatif H ditolak, demikian pula sebaliknya. Taraf nyata. Taraf nyata adalah sebesarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, semakin tinggi pula penolakan hipotesis 0 atau hipotesis yang diuji, padahal hipotesis dari 0 benar. 3. Menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 HO dengan cara membandingkan nilai taraf nyata, tabel distribusinya, atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. 1. Penerima HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari nilai taraf nyata tabel, atau nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Kedua, penolakan HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif daripada taraf nyata tabel, atau nilai uji statistik berada di luar nilai kritis. 4. Menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalkan, akan diuji parameter populasi P. Maka, yang pertama-tama dihitung adalah statistik sampel S. Yang kelima, membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis 0 HO yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai taraf nyata tabel atau nilai kritis. Pertama, penerimaan HO terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. Kedua, penolakan HO terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritis. Adapun contoh soal, suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpanan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat berisi rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Penyelesaian diketahui sampel 50 X bar sama dengan 375, simpanan baku 125, mu 0 sama dengan 400. Formulasi hipotesisnya HO dibagi mu sama dengan 400, A1 dibagi mu lebih kecil 400. Taraf nyata dan nilai tabelnya A sama dengan 5% sama dengan 0,05, Z 0,05 sama dengan negatif 1,64. Pengujian sisi kiri. Kriteria pengujian
Uji statistik Z0 sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi simpanan baku per akar N sama dengan 375 dikurang 400 dibagi 125 per akar 50 sama dengan negatif 1,41. Jadi kesimpulan karena ZO sama dengan negatif 1,41 lebih kecil dari sama dengan negatif ZO 0,5 sama dengan negatif 1,64, maka HO diterima. Jadi berisi rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram.